Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggal 15 September 2021 saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu mengenai rahasia panggilan Musa dan panggilan ketujuh guru. Saudaraku, seperti kita ketahui, Musa adalah satu tokoh yang disiapkan oleh Tuhan untuk mengentaskan, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian di akhir zaman ini Tuhan akan mengutus hamba-hambanya yang sangat diurapi, yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Siapa yang mengutus Musa itu jelas. Kemudian siapa yang mengutus ketujuh bintang ini juga jelas. Saudaraku, oleh karena itu nanti di dalam perjalanannya kemudian Musa ini dipercaya oleh Tuhan bisa melakukan mujizat-mujizat besar yang terkenal dengan 10 tulah di Mesir. Demikian pula hamba-hamba Tuhan pilihan di akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa jemaat, membimbing jemaat, mengarahkan jemaat kepada arah harpazo, kelahiran anak laki-laki. Di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu, saudaraku, mengarahkan gereja Tuhan di akhir zaman kepada sasaran kekristenan hakiki di akhir zaman, yaitu menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Maka kepada ketujuh bintang, kepada ketujuh hamba Tuhan pilihan ini, Tuhan juga menyertakan kepada mereka mujizat-mujizat besar yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai 21 malapetaka akhir zaman, yang terdiri dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Jadi, saudaraku, panggilan Musa, karena Musa ini jelas yang mengutus, saudaraku. Kemudian Musa disertai dengan kuasa Allah yang nyata, yang berwujud 10 tulah. Saudaraku, demikian pula di akhir zaman, yang mengutus ketujuh bintang, itu juga jelas, saudaraku. Jadi hamba-hamba Tuhan yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kegenapan kitab Wahyu ini, saudaraku, nanti juga memiliki panggilan yang jelas. Siapa yang mengutusnya juga jelas. Karena kepada hamba-hamba Tuhan ini, kepadanya akan dipercayakan 21 malapetaka akhir zaman yang dikenal dengan 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara, kita akan melihat dahulu ini tentang Musa, ini yang mengutus jelas. Saudara, kemudian nanti tentang 7 guru, tentang 7 bintang, itu yang mengutus juga jelas. Saudaraku, ayo kita akan baca. Musa itu diutus Tuhan, maka yang bertanggung jawab melakukan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Musa itu adalah Tuhan yang mengutusnya. Demikian pula di akhir zaman, ketujuh bintang itu juga jelas yang mengutusnya. Maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan pilihan di akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang ini, yang bertanggung jawab juga Tuhan. Saudaraku, maka akan dahsyat sekali nanti, saudaraku, karena misinya hampir sama. Kalau Musa dulu membawa Eksodus keluar dari perbudakan di Mesir, maka di akhir zaman ini, saudaraku, hamba-hamba Tuhan pilihannya akan dipakai oleh Tuhan untuk Eksodus akhir zaman, keluar dari dosa dunia, himpitan hawa nafsu dari Fir'aun di akhir zaman, saudaraku, dan akan mengalami masa pengangkatan, kemudian ada yang diungsikan, kemudian ada yang tertinggal, saudaraku. Ke arah itulah nanti tokoh-tokoh akhir zaman ini, saudaraku, membawa gereja, jemaat-jemaat Kristen akhir zaman menuju. Saudaraku, yuk sekarang kita akan pelajari dahulu ini rahasia panggilan Musa, bahwa Musa itu menyampaikan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu itu bukan karena hatinya sendiri, tapi karena disuruh. Ada yang nyuruh, dan yang nyuruh adalah Tuhan sendiri. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai 15. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Amin. Saudaraku, di sini yang memanggil Musa, yang mengutus Musa itu jelas Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Musa di semak duri. Saudaraku, dikatakan dari semak duri, ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini pertemuan Musa dengan Tuhan yang mengutusnya. Saudaraku, kalau Tuhan sendiri yang mengutus itu, maka Musa akan disertai dengan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh Tuhan, sehingga mampu menciptakan 10 tulah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian saya lanjutkan, saudaraku, bahwa Musa ini diutus, ini sebagai jawaban atasan ratapan bangsa Israel yang menjerit, saudaraku, karena perbudakan yang berat di tanah Mesir. Saudara, jadi Musa ini diutus karena jawaban Tuhan atas Israel yang meratap, menjerit karena penindasan di Mesir. Saudaraku, penindasan oleh Fir'aun. Maka di akhir zaman ini, saudaraku, karena jeritan hati, ratapan jemaat-jemaat mempelai di akhir zaman dari seluruh penjuru bumi, saudaraku, ini nanti akan mengetuk hatinya Tuhan untuk mengutus hamba-hamba yang diurapi, yang disebut sebagai ketujuh bintang, saudaraku. Oleh karena itu di Wahyu pasal 8 itu, saudaraku, ketika 7 hamba Tuhan, 7 malaikat itu siap, saudaraku, itu didahului dengan satu sunyi senyap di surga. Artinya itu satu persekutuan dengan Roh Kudus, satu suasana intim, suasana penyembahan, saudaraku. Kemudian kalau sudah membaca selanjutnya itu dalam kitab Wahyu pasal 8, itu nanti kepada ketujuh bintang itu dipercayakan 7 sangkakala. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau Musa itu diutus karena jeritan bangsa Israel, maka di akhir zaman, guruh-guruh di akhir zaman, 7 bintang hamba Tuhan pilihan itu diutus oleh Tuhan sebagai jawaban atas teriakan gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi yang menjerit karena mulai tertekan, mulai ada tekanan-tekanan, himpitan yang membuat gereja Tuhan itu berjalan tidak sesuai dengan hati nuraninya karena tertekan oleh kondisi dunia. Dalam pekerjaan terhimpit, harus begini dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena gereja Tuhan, jemaat ini mulai menjerit, maka Tuhan akan mengutus hamba-hambanya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Saudara, ayo kita akan baca kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, ayat 6 ini tersembunyi rahasia. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Saudaraku, Abraham ini pernah bertemu dengan Imam Malkisedek. Saudaraku, dan Imam Malkisedek ini merupakan satu pimpinan imam besar, imamat yang sempurna, yang imamatnya tidak pernah jabatan imam besarnya tidak pernah lepas, tidak berawal, tidak berakhir, saudaraku, tidak berbapa, tidak beribu. Imam besar Malkisedek. Nanti yang mengutus ke-7 bintang itu juga Imam Besar Agung. Saudara akan memahami hal ini. Ini rahasia dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6 yang berkata bahwa Tuhan itu, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Saudara, Abraham pernah ketemu dengan Imam Malkisedek, imam yang ditetapkan untuk selama-lamanya, tidak berkesudahan, tidak berawal dan tidak berakhir. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh
kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, diutusnya Musa ini karena, saudaraku, Tuhan mendengar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh jeritan kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir yang diperbudak di sana. Di akhir zaman, saudaraku, 7 bintang itu nanti akan diutus sebagai jawaban Tuhan. Karena gereja Tuhan, jemaat Tuhan dari seluruh penjuru bumi ini mulai tertekan, saudaraku. Dipaksa dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hati nurani, dengan kebenaran. Akhirnya gereja di seluruh penjuru bumi ini akan menjerit. Dan itu nanti akan memunculkan tokoh di akhir zaman yang disebut sebagai ke-7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, yang nanti memiliki kuasa seperti Musa juga ini, saudaraku. Ayat yang ke-8 dari Keluaran pasal 3, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat Kanaan, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir itu menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, ini pengutusan Musa itu jelas, saudaraku, untuk membawa bangsa Israel itu keluar, saudaraku, membawa umat Tuhan itu keluar dari Mesir untuk mendapatkan satu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian pula di akhir zaman, diutusnya 7 hamba Tuhan pilihan yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung itu, saudaraku, itu memiliki tujuan, yaitu mengentaskan jemaat di akhir zaman, gereja-gereja di akhir zaman, mempelai Kristus itu dari himpitan tekanan dunia, hawa nafsu, iblis, dan antikris. Saudaraku, sehingga nanti akhirnya melalui bimbingan ke-7 bintang itu, saudaraku, nanti jemaat-jemaat akhir zaman itu akan harpazo, diangkat, rapture, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kemudian yang mencapai tataran rohani ruang kudus akan diungsikan, Theogo, Wahyu pasal 12 ayat 6, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani pada saat itu akan tertinggal oleh seizin Tuhan. Jadi ke sana arah dari ke-7 bintang itu nanti membawa jemaat kekristenan di akhir zaman. Jadi semuanya itu detail, saudaraku. Kalau Musa diutus, itu Musa diberi satu panduan, saudaraku. Musa diberikan satu pengertian yang detail, tidak hanya berdasar mimpi, apalagi rekaan-rekaan hati, saudaraku. Jadi sangat jelas seperti itu kalau Tuhan mengutus. Ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal 3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, ketika orang disuruh, ketika seorang hamba itu disuruh, itu kadang seperti ini, saudaraku, seperti Musa itu, saudaraku. Siapakah aku ini? Maka engkau yang akan menghadap, maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, Musa saat itu juga melihat kondisinya secara fisik. Saudaraku, tentunya dia jauh lemah daripada kedudukan Fir'aun pada saat itu. Tapi Tuhan menyuruh dan disertai dengan 10 tulah akhirnya. Kekuatannya dahsyat luar biasa. Hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang itu, saudaraku, ketika diutus juga, saudaraku, sebenarnya nggak layak. Sangat nggak layak. Siapa mereka? Siapakah aku? Mereka akan berkata seperti itu. Tidak layak.
Memberitakan kitab Wahyu itu, saudaraku, ini satu pekerjaan yang berat. Tantangannya itu bukan hanya dari manusia, tapi dari dimensi kuasa kegelapan yang senantiasa ingin menjatuhkan, merongrong, dan lain sebagainya. Itu seperti pekerjaannya Nuh memberitakan tentang air bah yang akan datang. Itu pasti dihina, saudaraku, karena itu nggak masuk akal banget, saudaraku. Nuh memberitahukan mau ada banjir, ayo bikin bahtera. Itu sesuatu yang tidak masuk akal pada saat itu, saudaraku. Kemudian sudah ingat juga, Tuhan kita Yesus Kristus itu bahkan sampai pada akhir hayatnya disalib, itu Tuhan itu terkenal sebagai orang yang sesat, saudaraku. Dan hanya murid-murid dan keluarganya yang mengerti bahwa Tuhan itu adalah Mesias, Tuhan itu penyelamat. Tetapi bagi kebanyakan orang di masa itu, imam-imam, kemudian saudaraku, ahli-ahli kitab, saudaraku, itu mengenal Tuhan Yesus itu sebagai orang yang sesat. Oleh karena itu harus dihukum dan disalib. Perhatikan ini baik-baik, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, sampai akhir hayatnya Tuhan Yesus di kayu salib. Akhir hayat itu akhir kehidupan dagingnya Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan itu, saudaraku, kemudian bangkit, kemudian dimuliakan, kemudian diangkat ke surga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan Yesus itu pun sampai ketika dia disalib, saudaraku, dia itu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak dipercaya. Cuma sedikit ketika mau disalib, bahkan saudaraku, murid yang senantiasa digembleng Tuhan, murid senior ini yang namanya Petrus itu, saudaraku, itu sempat nggak mengakui, oh itu aku nggak kenal, aku nggak kenal orang itu, saudaraku, sampai 3 kali, sehingga ada mendengar ini jago berkokok, ya saudaraku, ayam jantan berkokok. Maka Petrus baru teringat bahwa ia telah melakukan satu kesalahan, saudaraku, di saat gurunya, saat Tuhan Yesus disalib, saudaraku. Petrus ikut-ikutan gak mau terima, saudaraku yang dikasihi. Jadi orang yang menerima mandat atau amanat pemberitaan atau wahyu, yang bertemu muka dengan Tuhan itu sering menghadapi kenyataan seperti itu. Tapi Tuhan kuatkan, aku akan sertai engkau. Kalau Tuhan menyuruh, maka Tuhan yang memberi kekuatan. Maka dari tangan Musa meluncur 10 tulah di Mesir. Maka dari tangan ke-7 guru itu nanti akan meluncur penghukuman-penghukuman, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-12 dari Keluaran pasal 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi Musa itu juga sempat berbincang sama Tuhan. Kalau ada orang yang bertanya, sapa Musa sing ngongkon kowe? Kok kamu memberitakan begini-begini harus eksodus? Hamba-hamba Tuhan di akhir zaman juga begitu. Sapa sing ngongkon kowe? Kowe memberitakan kitab Wahyu, memberitakan 7 bintang. Sapa sing nyuruh, saudaraku? Yang nyuruh. Ayo kita akan lihat, saudaraku. Ayat yang ke-14 dari Keluaran pasal 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, jadi Tuhan sendiri yang mengutus, saudaraku, Musa itu kepada Israel untuk diselamatkan. Jadi pertama itu Israel bertanya sendiri, ya saudaraku, Musa itu sapa sing nyuruh gitu, saudaraku. Di dalam
kegerakan akhir zaman itu begitu juga, saudaraku. Kalau saya memberitakan tentang kitab Wahyu tentang 7 bintang itu, ada saja yang bertanya, siapa yang nyuruh Pak Pendeta begitu? Ya ada, saudara, pasti ada. Saudara bisa melihat di link, saudaraku, di bawah, seperti apa wajah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saudara bisa melihat di link saya yang judulnya itu, nanti saudara akan tahu siapa yang mengutus saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ayat yang ke-15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Saudaraku, jadi yang mengutus Musa ini jelas, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, kalau ada orang bertanya, pertama itu tentunya dari kalangannya sendiri, dari bangsa Israel sendiri. Siapa yang ngutus kowe Musa? Saudaraku, Musa bisa tunjukkan. Saudaraku, kemudian ketika harus menghadap Fir'aun, maka Musa bisa menunjukkan dengan kekuatan yang begitu nyata. Saudara, kalau dia bernubuat, saudaraku, penyakit terjadilah penyakit. Saudaraku, kalau dia bernubuat sedikit bencana, terjadi bencana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang diutus, yaitu orang yang bertemu betul dengan Tuhan dan diutus. Sebab ada orang itu yang tidak diutus tapi ngomong sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah saudaraku, keadaan-keadaan yang harus kita pahami saat ini. Saudara, kemudian saya akan beritahu siapa yang mengutus ke-7 bintang di akhir zaman, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau penyelamat, juru selamat tentunya Tuhan Yesus, tetapi yang untuk membimbing umat manusia itu kepada arah kekristenan akhir zaman, yaitu untuk mencapai jemaat-jemaat yang memiliki level rohani, saudaraku, seperti Wahyu pasal 12, yang mencapai level ruang Maha Kudus itu akan harpazo, yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan, kemudian yang pelataran itu tertinggal. Saudaraku, arah kekristenan ini, saudaraku, di mana nanti 7 bintang ini yang akan memberikan petunjuk dan arahan-arahan supaya orang Kristen itu nanti bisa mencapai level rohani tertentu, sehingga ketika masa antikris itu terjadi, nanti saudaraku, jemaat-jemaat yang mencapai level rohani yang ditentukan oleh Tuhan itu nanti diangkat harpazo atau diungsikan veogo. Jangan sampai, sebisa mungkin jangan sampai kanak-kanak rohani dan tertinggal bersama antikris. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saya akan beritahu, inilah yang mengutus ke-7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi yang mengutus Musa itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudaraku, imam besar selama-lamanya, Imam Malkisedek, saudaraku, yang disetarakan kemudian dengan anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang mengutus ke-7 bintang, ke-7 hamba Tuhan pilihan untuk membimbing jemaat-jemaat akhir zaman, dan nanti akan disertai dengan penghukuman 21 tulah akhir zaman. Itu yang mengutus adalah Imam Besar Agung Tuhan Yesus Kristus yang sudah melintasi semua langit. Jadi ini jelas, saudaraku, pengutusan para guru, pengutusan tokoh-tokoh di akhir zaman ini yang mengutus jelas. Yuk kita akan baca sekarang kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 mulai. Ini bahwa Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung ini yang mengutus ke-7 bintang, yang mengutus ke-7 guru, yang memilih hamba-hamba Tuhan itu, saudaraku, untuk mengentaskan jemaat-jemaat akhir zaman dari kebrutalan, dari keganasan, himpitan Fir'aun akhir zaman. Ini yang mengutus juga sangat jelas,
yaitu imam besar agung. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 13 mulai. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya bagikan bulu yang putih metah, dan matanya bagikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki Dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudaraku, inilah penampilan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman, di mana dia tampil langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, Tuhan Yesus yang ada di tengah 7 kaki Dian. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13. Ini yang ditulis dalam Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Ini rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi ketika kitab Wahyu ini digenapi, saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 13 ini digenapi. Ini rahasia itu dibuka, dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudaraku, rahasia Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah jemaatnya. Betapa mulianya dan kayanya orang-orang di akhir zaman, di mana Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai imam besar ini langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu. Dan amanat dari kuasanya untuk membimbing jemaat-jemaat akhir zaman ini diserahkan kepada ke-7 bintang. Saudaraku, makanya di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 ini disebut, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari terik. Saudaraku, jadi di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus ini, saudaraku, di tangan kanan imam besar agung, dia memegang 7 bintang. Bintang itu siapa? Daniel pasal 12 ayat 3. Itu hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk kepada banyak orang. Itu bintang, saudaraku. Dan syaratnya juga dia harus digenggam dalam tangan kanan imam besar agung. Artinya apa digenggam ini, saudaraku? Dia, saudaraku, dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul disuruh oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, saudaraku, dia juga mau disatukan dalam satu genggam tangan fellowship, genggam tangan imam besar agung. Bukan hamba Tuhan yang bekerja sendiri-sendiri, tapi hamba Tuhan yang mau disatukan dalam satu fellowship, genggam tangan imam besar agung. Saudaraku, nanti bintang-bintang meskipun itu hamba Tuhan ngetop, kalau tidak digenggam dalam genggam tangan imam besar agung, nanti akan sangat rawan, nasibnya akan menjadi bintang-bintang yang nanti di Wahyu pasal 12 itu diseret, dijatuhkan oleh ekor naga. Saudaraku, jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini harus mau disatukan dalam satu visi, harus mengerti rahasia kitab Wahyu, detail kronologis kitab Wahyu. Saudara, kemarin saya sampaikan bahwa ciri dari bintang itu, saudaraku, hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu, pertama, seperti bintang, artinya mampu memberi petunjuk kepada orang banyak. Saudaraku, ribuan, jutaan orang Indonesia melihat, mendapat petunjuk.
orang Eropa mendapat petunjuk, orang Amerika mendapat petunjuk, itu sifat bintang. Saudaraku, jadi bintang itu memberi petunjuk banyak orang, menerangi banyak orang. Tidak seperti lilin. Kalau lilin itu menerangi 5 orang saja. Saudaraku, tidak seperti lampu 20 watt. Kalau lampu 20 watt itu menerangi 20 orang saja. Saudaraku, tetapi bintang ini menerangi atau memberi petunjuk kepada orang banyak, ribuan, jutaan orang. Itu sifat bintang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hamba Tuhan di akhir zaman yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung, itu dia yang mengutus adalah Imam Besar Agung, Tuhan Yesus Kristus. Ini dahulu adalah Imam Malkisedek yang ditemui oleh Abraham. Kemudian Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dimilikinya, saudaraku. Di akhir zaman, saudaraku, ini Imam Besar Agung yang mengutus ke-7 bintang ini, saudaraku, yang akan bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, atas apa yang dikatakan oleh ke-7 bintang itu, saudaraku. Oleh karena itu nanti juga begitu dahsyat, bisa menimbulkan 21 tulah akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang atau 7 guru ini adalah membawa jemaat itu eksodus akhir zaman. Kalau pada zaman Musa itu membawa jemaat Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, saudaraku. Tetapi ini hadirnya, munculnya bintang-bintang di akhir zaman. Ke-7 guru itu adalah membawa jemaat eksodus di akhir zaman. Dan ini terjadinya adalah di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17, saudaraku. Eksodus akhir zaman itu, saudaraku, Tuhan akan memperlakukan umatnya itu tidak pukul rata, ya saudaraku, tetapi sesuai dengan kadar imannya. Yang mencapai ruang Maha Kudus itu akan harpazo. Wahyu pasal 12 ayat 5, ini bolak-balik saya terangkan supaya saudara mengerti. Yang mencapai ruang kudus itu akan Theogo, diungsikan ke satu tempat selama 1260 hari. Kemudian yang kanak-kanak rohani itu akan tertinggal, diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudaraku, jadi 7 bintang atau 7 guru itu misinya adalah membawa jemaat itu eksodus di akhir zaman, yang wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Saudaraku, dan untuk itu kepada tokoh-tokoh akhir zaman itu diperlengkapi dengan kuasa dalam perkataannya yang nanti mampu, saudaraku, menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, penghukuman 7 sangkakala, dan penghukuman 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi 7 bintang ini tugasnya adalah menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan umat manusia untuk keselamatan bangsa-bangsa, lepas dari bahaya antikris dan Fir'aun di akhir zaman. Itu tugasnya 7 bintang, memimpin mereka menyeberangi, saudara, kalau dalam bahasa kitab Keluaran itu menyeberangi laut Teberau, tapi kalau dalam kitab Wahyu itu menyeberangi lautan kaca. Saudaraku, ini satu penggambaran saja ya, saudaraku. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 3. Saudara, kita akan baca. Ini tugas ke-7 bintang, 7 malaikat yang kepadanya dipercayakan 7 bokor atau 7 cawan murka Allah. Itu kepada mereka dipercaya untuk membawa jemaat bangsa-bangsa dari seluruh penjuru bumi ini untuk lepas dari bahaya antikris, lepas dari Fir'aun akhir zaman. Saudaraku, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 3. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ini 7 tokoh tadi, dia dipercaya oleh Tuhan untuk membawa 7 malapetaka terakhir, 7 cawan murka Allah, karena dengan itu berakhirlah
murka Allah. Kalau sudah membaca di dalam Yeremia pasal 23, itu murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia, saudaraku, melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan digenapinya ini di Wahyu pasal yang ke-15 ini, ketika 7 malaikat ini membawa 7 malapetaka terakhir yang akan mengakhiri murka Allah. Saudaraku, ayat yang kedua, dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Saudaraku, kalau dahulu melewati laut Teberau, kalau di akhir zaman itu, saudaraku, eksodusnya luar biasa. Kalau dahulu cuma menyeberang laut, ya saudaraku, tapi di akhir zaman ini eksodusnya nanti harpazo diangkat terbang loh saudaraku. Kemudian diungsikan itu juga dahsyat. Seperti saudaraku, caranya kurang lebih ya saudaraku, saya gambarkan. Ini seperti ketika Elia, saudaraku, balapan sama Raja Ahab, saudaraku, Raja Ahab naik kereta, sedangkan Elia dengan kuasa Allah, saudaraku. Nah, nanti caranya seperti itu pengungsian itu, saudaraku. Sudah bisa membaca riwayat Nabi Elia. Sudah yang dikasih Tuhan, ayat yang ketiga, perhatikan dari Wahyu pasal 15. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Saudaraku, jadi ini tokoh-tokoh di akhir zaman ini pun, saudaraku, ini diingatkan ketika sudah berhasil membawa jemaat nanti, saudaraku, harpazo membawa jemaat nanti, saudaraku, Feogo, saudaraku, mengarahkan jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku. Kemudian mereka diingatkan akan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Saudaraku, inilah, saudaraku, nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, nabi-nabi yang benar, karena yang mengutus itu jelas, saudaraku, yang bertanggung jawab atas apa yang diucapkan oleh utusannya itu juga jelas, saudaraku. Jadi nabi asli itu yang mengutus jelas, dia bertemu dengan Tuhan, saudaraku, kemudian dia menyampaikan sabda Tuhan. Tetapi saudaraku, ada juga nabi-nabi palsu yang berbicara ini tanpa ada yang mengutus. Saudaraku, Yeremia pasal 23 ayat 15, ayat 16 sampai 22, mereka itu bernubuat mengikuti hatinya, hati ngomong sakarpe dewe. Saudaraku, bukan ada yang mengutus, tidak ada yang mengutus, tapi mereka rajin, saudaraku, yang dijanjikan berkat-berkat terus. Kalau Yeremia pasal 23 ini, padahal Tuhan sedang mengatakan akan ada malapetaka sampai nanti puncaknya, saudaraku, seperti Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 tadi. Dan aku melihat tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Murka Allah baru berakhir di situ. Tetapi nanti, saudaraku, nabi-nabi palsu itu yang diberitakannya yang ngeyem-yemi jemaat, ben jemaat oke, saudaraku, ben banyak sekali, saudaraku. Padahal yang akan dikerjakan oleh Tuhan, segera dikerjakan, itu adalah Tuhan akan menghukum bumi karena manusia sudah terlalu banyak dosa. Seperti ini yang dahulu disampaikan oleh Nuh itu juga, saudaraku, bahwa Tuhan akan, saudaraku, mengadakan air bah, saudaraku, menghukum, saudaraku. Nabi asli itu ngomongnya begitu, tapi nabi palsu enggak, saudaraku. Ayo kita akan baca, saudaraku. Nabi palsu itu berbicara tanpa ada yang mengutus. Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 22. Ayo saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Ya, diberi harapan semuanya. Semuanya dikasih harapan yang bagus-bagus, saudaraku. Padahal Tuhan sedang mau menghukum bumi loh, saudaraku ini, saudaraku.
Ini mendekati akhir zaman. Hamba Tuhan yang sesungguhnya itu justru menyampaikan berita yang nggak enak didengar. Seperti Nuh, ayo bangun bahtera, saudaraku. Karena sebentar lagi akan ada air bah. Di akhir zaman pun begitu, saudaraku. 7 bintang ini akan mengatakan, saudaraku, segala suatu nubuatan bencana-bencana di akhir zaman. Tetapi nabi-nabi palsu itu ngomongnya lain. Oh, tidak, nanti akan berkat-berkat yang turun itu, saudaraku. Kita akan lihat, saudaraku. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi nabi palsu itu, saudaraku, menyampaikan penglihatan dari rekaan hatinya sendiri. Kadang dari impian-impian, saudaraku. Lah kalau cuma dari impian itu semua orang itu mimpi, bolak-balik saya sampaikan pada saudara. Tiap hari semua orang itu mimpi. Dan kalau itu dicatat, dibukukan juga jadi tebel. Bisa jadi buku. Saudaraku, tetapi firman Tuhan itu beda. Firman Tuhan itu bukan mimpi. Jauhnya mimpi dengan firman itu seperti jerami dan gandum. Beda. Saudaraku, jadi begitu ya. Yuk kita akan lanjutkan. Ini nabi palsu, saudaraku. Mereka selalu berkata kepada orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Siapapun itu dikatakan kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, orang yang penuh hawa nafsu, penuh kesombongan, penuh kecongkaan, hidup dalam hawa nafsu, dia berkata juga, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oh, kamu akan baik-baik saja. Padahal 7 bintang sedang ngomong, sebentar lagi lihatlah akan ada bencana-bencana yang bertubi-tubi sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. 7 bintang ngomongnya seperti itu. Tetapi hamba-hamba yang tidak benar, nabi-nabi palsu, ini dia ngomong, oh tidak, kamu akan diberkati, kamu akan selamat. Jadi beda omongannya, saudaraku. Omongannya ini, saudaraku, serba mengenakkan hawa nafsu daging, saudaraku, perasaan hawa nafsu dan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca. Jadi mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ayat 18, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Dewan Musyawarah Tuhan ini ditulis dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 ini 2 kali, saudaraku. Kemarin ada yang bantah Dewan Musyawarah Tuhan itu apa, saudaraku? Ya seperti dahulu ketika Tuhan anak Allah menghadap Tuhan, ada di sana, saudaraku, kemudian iblis naik masuk, saudaraku, menuduh Ayub dan lain sebagainya. Itu Dewan Musyawarah Tuhan. Jadi diundang betul-betul ketemu sama Tuhan. Kalau Musa ini, saudaraku, melalui Tuhan menyatakan diri langsung dalam semak duri. Kalau 7 bintang itu tentunya yang mengutus juga adalah Imam Besar Agung. Nanti tentunya dia sendiri yang akan bisa menjelaskannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarkannya? Lihatlah, ini keputusan Dewan Musyawarah Tuhan, saudaraku. Angin badai Tuhan, yaitu kehangatan murka telah menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ini keputusan yang keluar dari Dewan Musyawarah Tuhan. Itu seperti itu. Keputusan dari Tuhan, dari bait suci Allah, dari surga itu seperti itu. Tetapi nabi-nabi palsu tadi ngomongnya beda, saudaraku. Oh, kamu tuh nggak akan apa-apa, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sedangkan yang sesungguhnya disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya pada saat itu, Yeremia, saudaraku, keputusan dari surga, keputusan dari Dewan Musyawarah Tuhan itu, lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung,
dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ini keputusan dari tempat yang maha tinggi seperti itu. Tapi nabi palsu justru ngomongnya enggak. Oh, kamu akan terhibur. Oh, kamu akan selamat. Oh, kamu tidak akan terkena malapetaka. Padahal yang saudaraku disabdakan oleh Tuhan dalam dewan musyawarahnya, di mana Musa itu hadir, di mana saudaraku 7 bintang itu nanti juga mendapat perintah. Saudaraku, keputusannya tidak seperti itu, tapi keputusannya adalah lihat angin badai Tuhan, yaitu kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Ini keputusan dari Tuhan. Jadi murka Tuhan telah keluar menyambar, angin puting beliung menimpa kepala orang-orang fasik. Ini keputusan dari Dewan Musyawarah Tuhan, seperti yang ditulis dalam Yeremia pasal 23 ayat 18 ini, saudaraku. Kemudian ayat 20, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengetahui hal ini, saudaraku. Jadi munculnya 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah, itu yang dengan itu nanti murka Tuhan itu akan berakhir. Itu dahulu sudah ditulis dalam Yeremia. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Amin, saudaraku. Kemudian perhatikan ayat 21. Kalau nabi palsu itu nggak ketemu Tuhan, nggak diutus Tuhan, tapi ngoceh sakarepe dhewe. Saudaraku, ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Nah ini saudaraku, nggak disuruh, nggak bertemu Tuhan, yang ngutus nggak jelas, saudaraku. Kalau Musa itu yang ngutus jelas, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, diutus ketemu. 7 bintang itu yang ngutus juga jelas, Imam Besar Agung dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 20. Tuhan yang tampil sebagai Imam Besar Agung. Tetapi nabi-nabi palsu ini yang ngutus itu nggak ada. Ngomong sakarepe dhewe, saudaraku. Ayo kita baca Yeremia pasal 23 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Amin, saudaraku. Jadi mereka tuh ngomong sakarepe dhewe, saudaraku. Ngoceh sakarepe dhewe, saudaraku. Ya tidak memiliki kuasa kalau seperti itu. Adanya ya cuma menghibur, membuat orang ketawa, ketiwi, saudaraku. Penghibur palsu, pemberi harapan-harapan palsu. Saudaraku, itu nabi palsu itu seperti itu, menjanjikan kenikmatan harta rasa, saudaraku, kenikmatan dunia. Saudaraku, padahal yang diputuskan dari Dewan Musyawarah Tuhan bukan itu. Di akhir zaman justru akan terjadi masa yang sulit, saudaraku. Tetapi umat Tuhan yang taat dan setia akan dibimbing oleh bintang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo ayat 21 saya ulangi. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku. Nah, ditulis lagi, Dewan Musyawarahku, saudaraku. Niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau nabi asli itu yang mengutus itu jelas, saudaraku. Tetapi kalau nabi palsu itu yang ngutus nggak ada. Dia ngomong sakarepe dhewe, menurut kehendak hatinya. Kalau Musa itu bukan menuruti kehendak hatinya, tapi karena disuruh oleh Tuhan. Saudaraku, Musa itu melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan yang mengutusnya, bukan keinginan hatinya sendiri. Saudara, kalau kita membaca Bilangan pasal 16, ketika terjadi pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, saudaraku, saudaraku itu nanti kemudian ditelan bumi, saudaraku, yang nanti ini kegenapannya
menjadi nabi palsu, saudaraku, pengikut Korah, Datan, dan Abiram ini, saudaraku, di akhir zaman akan kembali muncul dari dalam bumi. Oleh karena itu, nabi palsu itu munculnya dari dalam bumi. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Saudaraku, itu merupakan roh-roh yang dahulu merasuk Korah, Datan, dan Abiram untuk melawan nabi yang diurapi, nabi yang sesungguhnya. Yuk kita akan baca Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 3 dan ayat 28 sampai 33. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi. Nah, Korah ini Lewi, saudaraku, beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Saudaraku, yang melawan Musa, melawan nabi yang diutus Tuhan, saudaraku, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Nah, ini dipilihnya itu oleh rapat, bukan keputusan Tuhan loh, saudaraku. Kemudian, saudaraku, semuanya orang-orang yang kenamaan, orang-orang ngetop, saudaraku. 250 orang ini dipengaruhi oleh Korah, Datan, dan Abiram untuk memberontak terhadap Musa. Dan dipilihnya bukan keputusan Tuhan ini, saudaraku, hasil rapat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi demikian. Kemudian ayat yang ketiga, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Saudaraku, Korah, Datan, Abiram, dan 250 orang itu mau menentang Musa. Ngapain Musa, kamu kan sama seperti kita-kita. Ngapain kamu seperti ini, seperti itu? Saudaraku, kalau dahulu gitu ya ngapain no? Kamu kan juga seperti kita-kita. Di akhir zaman juga gitu. Ngapain itu beritakan kitab Wahyu, beritakan 7 bintang? Kamu kan juga seperti kita-kita. Saudaraku, seperti itu, saudaraku. Ayat 28 langsung, saudaraku. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ini nabi yang dipilih oleh Tuhan tuh kalau melakukan segala sesuatu itu bukan dari hatinya sendiri, tapi karena diutus Tuhan. Memberitakan kitab Wahyu ini kalau tidak diutus Tuhan, saudaraku, kalau mengikuti keinginan sendiri nggak enak, saudaraku. Lebih baik ya ngomong berkat-berkat biar orang ketawa-ketawa, saudaraku, biar orang semua terhibur, senang semuanya, saudaraku. Kalau memberitakan kitab Wahyu ini, yang diberitakan itu malapetaka akhir zaman, cara jemaat-jemaat mendisiplinkan diri mengikuti proses salib. Ini semua berat. Saudara, kalau disuruh milih, saudaraku, itu tentunya enak yang nabi palsu, saudaraku. Dia mengatakan yang enak-enak, terus mengenai hal berkat, terus nggak pernah menegur, nggak pernah ada, saudaraku, teguran keras, saudaraku, teguran yang berkuasa. Itu nggak ada. Yang ada itu ketawa ketiwi, saudaraku. Baptian tuh yang dicari ketawa, beniso guyu, saudaraku, beniso terhibur lah. Kalau cari ketawa, cari terhibur ya, saudara nonton pelawak saja, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau saudara ingin mendengar firman Tuhan, ya datanglah kepada nabi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 28 selanjutnya, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkatkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Jadi nabi-nabi palsu, penentang-penentang Musa itu akhirnya ditelan oleh bumi. Kalau bahasa sekarang gitu ya,
likuifaksi begitu saudaraku. Jadi bumi terbelah, menelan rumah, menelan harta, membinasakan. Saudaraku, ini sangat luar biasa, kejadian yang luar biasa. Saya yakin saat itu terjadi gempa bumi, saudaraku. Nanti di akhir zaman ketika nabi palsu itu muncul, makanya nanti akan ditandai dengan gempa bumi yang besar juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaat itu. Amin. Saudaraku, jadi lewat rahasia panggilan Musa, rahasia panggilan ketujuh guru, saudara akan tahu bahwa bagaimana membedakan hamba Tuhan yang diperintah langsung oleh Tuhan. Itu jelas siapa yang mengutusnya, dan misi yang dibawanya juga jelas. Tetapi nabi-nabi palsu itu, saudaraku, tidak jelas yang mengutusnya. Mereka berdasarkan, saudaraku, keinginan hati, penglihatan yang direka-reka sendiri. Saudaraku, bahkan kadang cuma berdasar mimpi. Kalau mimpi itu semua orang mimpi, saudaraku. Orang jahat juga mimpi, orang bejat juga mimpi loh, saudaraku. Jadi nggak bisa. Kalau pemberitaan akhir zaman, apalagi hanya didasarkan dari mimpi, itu nggak bisa. Harus melalui wahyu, pertemuan langsung antara siapa yang mengutus dan siapa yang diutus. Ini jelas, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Haleluya. Amin.